Halo teman-teman, baku dapat ulang di Todano Podcast. Perkenalkan, Muni boleh panggil kita Didit, dan sekarang kita ini ada sama-sama dengan salah satu tamang yang DP nama Mary. Nah, orang sekarang mau baca cerita tentang salah satu isu yang mungkin cukup banyak kan orang lihat atau orang sekitar, tapi mungkin orang bingung, orang mau bikin apa begitu. Isu itu orang sebut saja KSJ atau ketertarikan sesama jenis. Kalau mungkin penasaran apa itu KSJ, mari kita mau tanya pada teman Mary, kira-kira Mer, apa itu KSJ? Nah, ini menarik sekali nih, karena ini pertama kali kita bahas di podcast begini. Jadi thank you seundang Kong KSJ ini nih teman-teman, singkatan dari ketertarikan sesama jenis. Jadi ini lebih mengedepankan pak orang yang bergumul dang. Bergumul jadi bukan identitas dang. Kalau kebanyakan kan orang mau bilang, oh LGBT ini, jadi dorong socap dang kalau ini sama orang begitu. Padahal ini lebih ke orang struggle dang. Jadi bukan DP orientasi seksual yang ke situ, yang ke LGBT. Oh, oke. Nah, tadi kan Mary sempat bilang apa itu KSJ, tetapi mungkin teman-teman yang udah dengar sekarang, yang udah bonus sekarang mungkin penasaran, siapa Mary mau bercerita tentang KSJ? Memangnya Mary siapa begitu? Nah, kalau kita ini pernah ada tergabung di pelayanan yang berkaitan dengan ini orang-orang yang struggle KSJ. Oke, struggling. Struggling. Nah, jadi yang struggling ini ya dua-dua gender, perempuan dengan laki-laki. Tetapi tertarik sesama jenis, begitu. Betul, Perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki. betul. Mm. Kita tergabung pernah di Pulau Jawa nih. Jadi concern kita karena kita asal sini toh. Oh iya, Mary orang sini, Betul, tetapi sempat pelayanan di dalam menolong teman-teman yang bergumul di KSJ ini. betul. Tetapi pelayanan Mary waktu itu di Pulau Jawa. Oke. Nah, jadi kita jadi berpikir, oh padahal ini kan bukan hal yang memang for orang ini kebanyakan masih hal yang tabu dong. Padahal sebenarnya di lingkungan orang itu ada banyak. Apakah Mary boleh nggak mau bilang kira-kira contoh lebih detail tentang KSJ ini? Lebih detail mungkin apakah yang kayak oh kita merasa kita suka pada dia, Noma, dia kan perempuan. Apakah seperti itu ataukah mungkin kita ternyata cuma suka buku bawah yang tamang, kita kan perempuan. Kita cuma suka buku bawah yang tamang, perempuan terus, kan ternyata tapi perasaan kita perempuan ini secukup lain toh. Kalau dari kita pengalaman ya, melayani ini orang-orang yang bergumul KSJ. Nah, kalau dorang ini mau cewek atau cowok, dorang struggle ini mirip dalam hal sama dengan yang Didit bilang tadi, Dang. Kalau di pertemanan, mungkin dorang jadi beda sendiri. Jadi, di antara satu circle misalnya cuma dia sendiri yang ada bergumul begitu. Kong ada pilihan lain for mau coming out. Biasanya orang di pelayanan yang lalu tetap mau bilang oh orang yang coming out yang cuma orang tidak segampang itu mau coming out di circle terdekat. Jadi kalau mau bilang orang misalnya berteman dengan teman-teman yang straight, orang bilang straight nih. Straight yang suka lawan jenis, yang normal begitu. Dibandingkan yang KSJ yang. Jadi tidak selalu kalau orang yang KSJ ini berteman dengan straight, kok orang tiba-tiba menjadi suka dengan yang straight itu. Kebanyakan pada umumnya orang mau cari yang memang suka sesama jenis begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kebanyakan. Tadi Mary bilang ada istilah coming out. Itu coming out itu artinya apa? Coming out ini kemarin kan orang definisikan umum kalau orang-orang KSJ yang suka mau mengaku confess begitu dong. Mengakui dorang bergumul ini ke orang terdekat, baik itu teman maupun keluarga, siapapun yang menurut dorang nyaman dong mau mengaku akang. Apa kira-kira yang mendorong Mary sehingga Mary tergerak atau membuat Mary sempat terlibat di dalam pelayanan bagi mereka yang bergumul di isu KSJ ini? Nah, kalau dari kita sendiri, karena kita juga berjuang for kita kesehatan mental sendiri nih, tiap orang ada.
Cuma mungkin beda versi nih kalau kita struggle PTSD. PTSD ini intinya DP bahasa Indonesia yang stres pasca trauma. Nah, jadi kalau rupa kita dulu awal-awal ada chat pertolongan for counseling. Nah, memang ada banyak isu, tapi karena harus kasih bereskan satu persatu. Nah, jadi ini karena kita struggle PTSD waktu itu dan terus berproses nih. Nah, jadi kita berpikir, oh tiap orang tuh ada DP masalah pribadi masing-masing yang mungkin orang susah mau cerita. Jadi kita sempat cari bantuan profesional, panjang DP cerita sampai kita ketemu ini komunitas nih yang lalu yang kita pelayanan akang. Kok ternyata dorang orang-orang yang memang sudah cari pertolongan juga rupa kita walaupun struggle beda ya. Dorang pun sudah cari konselor, psikiater, psikolog, for mau tolong dorang pediri. Jadi sebenarnya nak beda jauh dengan kita, cuma orang beda versi DP masalah dengan DP cara penanganan. Tadi Mary bilang mau tolong dorang. Apakah itu berarti mereka yang bergumul sebaiknya keluar dari area itu atau? Memang DP struggle nak gampang nih. Cuma yang mau ditekankan ini kita pelayanan di situ atau enggak, penting, yang kita mau tekankan kita enggak pro ke situ. Walaupun kita mau menolong, kita enggak pro ke situ karena kita pro ke orang-orang yang bergumul yang mau menolong orang diri sendiri untuk keluar dari situ. Tadi orang dari Mary dan juga kita sendiri orang sering bilang kata struggle. Yang itu berartinya kan orang itu torang atau dorang atau torang semua option nggak gampang kan ternyata menggumuli melihat ini isu begitu. Dan termasuk dorang kan yang mungkin orang petamang-tamang yang bergumul di KSJ ini dan dalam isu KSJ ini. Kenapa mereka bisa atau kenapa ada orang yang bisa punya ketertarikan sama jenis ini yang maksudnya penyebab. Kalau ini dari semua case yang orang ada tangani bersama. Dari pengalaman dari Mary. Pengalaman semua jarang kong mau baku dapa dengan case yang sama persis. Semua ada yang sama. Walaupun ada yang mirip, tapi ternyata DP background keluarga beda jauh. DP kondisi orang juga sangat beda karena tiap orang kan ada DP bagian kompleks masing-masing. Nah, DP penyebab ini macam-macam. Jadi contoh orang yang jadi korban pemerkosaan ada yang korban dari pelecehan seksual walaupun tidak sampai pemerkosaan. Ada yang karena fatherless, karena Indonesia peringkat ketiga fatherless, jadi sangat-sangat wajar. Ada yang begini walaupun tidak manusiawi. Nah, habis itu ada juga yang karena cuma coba-coba, kong tergelincir, kong menikmati, kong terjatuh. Jadi ada banyak sekali DP faktor yang menyebabkan. Dan tidak selalu orang yang ada faktor-faktor yang tadi, kong dorang jadi KSJ karena penyimpangan kan bukan cuma KSJ, boleh jadi PSK, boleh terlibat di narkoba dan lain sebagainya. Jadi orang nggak bisa doktrin karena ini DP input jadi DP output begini. Jadi orang nggak bisa mau kasih doktrin hal itu. Misalkan kita punya teman yang mungkin bergumul di area itu, tapi kita nggak tahu bagaimana untuk mau tolong pada dia. Kira-kira apa Kang yang boleh kita bikin for mau bantu atau mau tolong tapi teman ini? Karena misalnya kita nggak punya POV bagi teman-teman yang bergumul seperti ini, tentu kenapa bisa sampai seperti itu, tetapi kita cuma tahu dia nggak baik-baik saja dan sepertinya menyukai sesama itu bukan sesuatu yang pas, yang tepat begitu. Nah, kira-kira apakah yang boleh kita bikin? Kalau yang ini rupanya DP orang so coming out dulu atau ini cuma tahu dia sepertinya bergumul itu. Jadi perkiraan. Misalkan asumsi misalkan. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan dia akui. Nah, kalau masih asumsi ini mesti dipastikan dulu nih. Walaupun nggak gampang karena itu kan orang privasi tuh, orang ada batasan masing-masing. Jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia so coming out, pasti itu berarti dia so antara mau menyerah dengan sekaligus cari pertolongan. Karena orang yang di batas mau menyerah, dia so bisa berpikir so mau bunuh diri misalnya. Bisa ya? Bisa. Karena beberapa case yang orang tangani, kebanyakan ada yang so pernah beberapa kali coba bunuh diri. Syukurlah gagal dan begitu. Nah, cuma kalau misalnya orang so coming out begitu, berarti
dia percaya sekali itu orang yang dari coming out akang, kong dia mau diterima. Setidaknya itu so DP harapan terakhir, diterima dalam artian sama deng kita bergumul kong karena tetap teman deng kita atau enggak kalau kita bergumul. Jadi cuma itu enggak yang harus kita bergumul kok Ana boleh mau dukung kita mau hidupi itu enggak seperti itu. Jadi lebih ke terima sebagai pribadi. Nah, apakah kira-kira ada wadah yang kiranya boleh membantu pemulihan mereka yang bergumul di area ini? Menurut kita ada, karena dari tapi pengalaman itu kan salah satu wadah. Wadah yang menurut kita cukup menunjang dan cukup besar kalau di Jawa. Orang kan di sini di Sulawesi Utara tuh khususnya di Tondano, maksudnya Kabupaten Minahasa dong. Nah harus orang mau cari dari luar, tapi dari orang pe lingkungan sendiri. Karena kan yang bergumul pasti orang-orang orang-orang terdekat. Bisa mungkin orang pe teman, orang pe keluarga, keluarga inti atau keluarga jauh atau orang pe kenalan di mana. Jadi menurut kita orang boleh mau bangun itu sendiri. Orang itu di PPOV apa? Orang yang bergumul. PPOV orang yang enggak bergumul, membantu orang yang bergumul. Jadi enggak terpatok mesti di pulau tertentu, di lokasi tertentu, dari torang for torang begitu. Ketangka begini, apakah maksudnya jikalau orang belum menemukan wadah yang seperti itu yang sama seperti yang Mary sempat gabung join di komunitas itu apakah itu maksudnya orang yang harus create sendiri buat sendiri? DP option itu boleh orang mau create sendiri atau kalau yang paling pertama mau self help tolong diri sendiri, tolong diri sendiri, boleh kebantuan profesional dulu. Bantuan profesional. Tapi boleh tandem maksudnya. Tandem apa itu? Tandem itu combine DP. Kombinasikan ini DP self help. Jadi boleh dia mau cari pertolongan sendiri dan memang yang bergumul ini butuh support system. Jadi butuh support group atau support friend begitu. Support friend. At least dia tahu tanya sendiri ini. Jadi kalau ada apa-apa kita boleh terbuka minimal satu orang begitu. Menurut kita itu sangat-sangat membantu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang sportif seperti itu? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang kita bisa menjadi seorang support friend? Jikalau kita punya teman yang contoh kecil, walaupun kita belum bisa create circle. Jadi telinga for dia. Dengar aja dulu. Mau dia mau bilang kayak nggak masuk akal, pokoknya dengar aja dulu. Karena pada kepala itu setengah mati. Lebih baik dengar aja dulu. Karena menurut orang itu mungkin hal kecil ya, tapi for dia itu DP harapan terakhir bisa jadi. Kalau kita sepasang telinga, apakah itu berarti kita pemulu lemus menyampaikan sesuatu? Soalnya takutnya kita pemulu justru menyampaikan hal yang tidak pas begitu. Menurut kita dengar aja dulu. Kalau mau kasih sampaikan mulu, mau bilang berikut kalau nggak ada pergumulan, kita mau dengar apapun itu. Pokoknya hubungi kita. Daripada nggak mau kemana-mana atau nggak mau cari pertolongan yang sebenarnya itu bukan pertolongan, lebih baik orang mau cerita. Jadi maksudnya orang jadi dulu telinga, ya buka dulu tongpe telinga untuk mereka yang mungkin mau menyampaikan apa yang sedang orang rasa itu yang mungkin karena orang ada kata yang strict, jadi maksudnya nggak bisa paham seperti apa orang yang bergumul di KSJ ini yang orang hadapi. Jadi mari pasang telinga Kang begitu dan tahan dulu tuh perkataan gitu. Karena orang kan tuh nggak tahu Kang apa yang digumuli, dong rasa saya bisa saja itu sangat berat, dong pikir itu cuma hal yang kecil, sepele, tapi sebenarnya dong rasa itu merupakan beban bagasi dari mungkin dari kecil, pelecehan mungkin dari masa lalu ataupun luka-luka dari kecil atau gimana. Tapi akhirnya DP output sampai ke situ Kang. Betul. Nah yang terakhir, kira-kira apa Mary pesan for teman-teman yang sedang Mbak Uni ini podcast ini, teman-teman yang mungkin teman-teman yang bergumul dengan ketertarikan sama jenis ini, dan kedua bagi teman-teman yang tidak bergumul tetapi menyadari bahwa isu ini penting. Dan kiranya orang juga yang misalkan yang strict, yang tidak menyalahgunakan ini kelemahan ataupun pergumulan yang teman-teman atau yang ada KSJ ini sedang alami begitu. Nah, kalau kita tapi pesan khusus for teman-teman yang ada bergumul KSJ, memang tidak gampang ya, tahu tidak gampang karena kalau kita ada bergumul PTSD dan lain sebagainya itu setengah mati sekali. PTSD, kita tahu tidak gampang mau terbuka mau cari pertolongan, apalagi mau hubungi seek for professional help yang begitu. Cuman worth it. Mau bilang itu sepadan.
Walaupun ngoni rasa so setengah mati dan begitu, cuma mau lebih setengah mati kalau ngoni nggak cari pertolongan. Jadi ngoni mesti pilih setengah mati cari pertolongan atau setengah mati mau babai gitu terus. Supaya ngoni nggak babai gitu terus, tolong cari pertolongan minimal orang terdekat. Orang terdekat yang paling ngoni percaya, dan kalaupun ngoni nggak percaya ngoni ke keluarga, tolong cari teman terdekat. Begitu. Karena menurut kita dari berbagai pengalaman, teman terdekat yang ngoni so kenal lama itu sangat membantu. Dan percayalah, kalau ngoni cari pertolongan, kita percaya Tuhan juga akan membantu. Dengan kalau for orang-orang yang mau suka jadi telinga for dorang, tolong dengar baik-baik. Dengar aja dulu. Biar ngoni bingung, ngoni takut, ngoni ragu, marta tahu ngoni peduli pa itu orang. Jadi tolong dengar aja dulu. Kalau mau kasih penguatan, bilang jono kita mau ada di ngana. Ngana ki ada mau bagaimana model, nggak tetap tapi teman, nggak tetap tapi adik, nggak tetap tapi kakak, nggak tetap tapi keluarga, nggak akan yang berubah pada orang pe hubungan. Yang terakhir le, nggak usah juga mau bilang dang kasih ayat Alkitab penguatan atau dari agama mana, atau ngoni mau bilang ini salah dosa, dorong so tahu. Jadi yang penting ngoni boleh mau batama akang dan dorang apapun yang terjadi, karena orang tiap orang mau ke SJ atau enggak semua ada pergumulan masing-masing. Jadi nggak usah tambah-tambah orang pergumulan, urusnya pergumulan masing-masing karena itu sangat melelahkan. Kok yang penting ada baku dukung. Itu sih dari kita. Teman-teman, ini bukan diskusi atau bukan topik yang gampang bahas maksudnya, Kang. Ini topik yang cukup sensitif. Tapi kalau orang lari terus dari ini isu, dari ini area, bisa saja semakin banyak yang bergumul, semakin banyak yang salah kaprah begitu, lari sana sini, tapi akhirnya DP output penyelesaian tidak ada begitu. Orang harap Kang dengan ini podcast, orang boleh ada edukasi Kang bagaimana untuk orang yang mungkin memiliki teman yang bergumul di KSJ, ataupun mungkin orang yang sepertinya sudah ketertarikan nih, ataupun memang sadar senang mungkin in relationship atau mungkin kan dengan sesama jenis begitu, kiranya orang nak semakin larut di area itu, karena walaupun manusia itu unik, walaupun sama banyak masalah, banyak bagasi emosional, banyak beban begitu, mas pasti ada jalan keluar. Betul. Dan ada orang-orang yang sebenarnya mungkin walaupun dari jauh Kang berharap yang terbaik orang begitu, mungkin yang bergumul di KSJ itu. Terus kiranya bagi yang nyenak bergumul di area ini, orang nyenak menyalahgunakan kelemahan dari teman-teman yang bergumul di area ini, dan juga jangan berpikir hanya karena kita ini straight, kita merasa kita lebih baik, is better, kita gender yang lebih better dari yang lain. Padahal mana tahu ternyata kita justru ada abuse lain di dalam kita tindakan, tapi sikap sebagai seorang yang straight. Mungkin dalam hubungan kita justru mungkin toxic juga begitu kan, dalam relasi dengan lawan jenis begitu, yang akhirnya ada orang-orang yang akhirnya senima lagi berrelasi dengan lawan jenis begitu, lebih memilih dengan sesama. Ya, kalau lari terus sekali lagi dari area ini, dari isu ini, akan lebih nggak tahu seperti apa DP output. Tapi kiranya orang boleh sama-sama pegang tangan, saling merangkul dengan yang lain untuk keberadaan yang lebih baik lah. Oke, sampai jumpa teman-teman. Makasih nih Sobat Uni.